Saat ini semua orang dari kalangan muda hingga yang tua sudah terbiasa dengan yang namanya media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan lainnya. Karena banyak manfaat yang bisa diperoleh dari media sosial seperti informasi dan lain-lain. Namun di balik manfaat itu terdapat juga dampak negatif dan merugikan. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena jika kita mengujar suatu kebencian terhadap postingan orang lain, itu bisa mendapatkan ancaman pidana, yaitu sudah ada dan tertulis di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian terhadap seseorang. Nah, for information, Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna sosial media terbanyak di dunia. Nah, bahkan pengguna media sosial ini sendiri itu adalah usia-usia remaja. Mereka bahkan menghabiskan waktu untuk bermain media sosial itu lebih dari 3 jam. Nah, itu tuh sudah melewati batas pemakaian media sosial dalam seharinya yang seharusnya 2 jam per hari. Nah, apabila kita terlalu menggunakan sosial media, terlalu sering dan juga terlalu banyak, itu bisa menimbulkan dampak buruk. Nah, maka dari itu, bermain media sosial pun kita juga membutuhkan yang namanya etika dalam bermain media sosial. Jika kita tidak menggunakan etika kita dalam bermain media sosial, maka itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kita ataupun bagi orang lain sendiri. Nah, jadi apa aja sih pengaruh buruk terhadap media sosial? Yang pertama, itu ada kurangnya waktu istirahat kita atau waktu tidur kita. Yang dimana kita tahu manusia itu memiliki banyak kegiatan dalam seharinya. Pasti kita membutuhkan yang namanya istirahat atau tidur. Nah, jika kita terlalu berlama-lama bermain media sosial, maka itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan kita, psikis kita, dan juga mental kita. Dampak buruk yang kedua yaitu terganggunya proses belajar kita. Nah, yang kita tahu tadi Indonesia rata-rata yang memiliki media sosial yaitu remaja-remaja usia sekolah. Maka dari itu, jika mereka berlama-lama bermain media sosial, itu akan menimbulkan dampak buruk seperti terganggunya proses belajar mereka. Nah, nilai-nilai mereka menjadi buruk atau menjadi menurun karena bermain media sosial terlalu lama. Yang ketiga, yaitu kecenderungan dalam berkomentar negatif atau kasar terhadap postingan orang lain. Ditambah lagi dengan pengaruh psikis mereka, yaitu dengan tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain melalui media sosial, dan hal ini akan berdampak negatif terhadap pribadi mereka sendiri, yaitu bisa menimbulkan sifat seperti kurang percaya diri, minder, dan juga lebih tertutup, dan juga bisa mengurangi rasa sosial mereka, yaitu mereka kurangnya rasa interaksi sosial mereka terhadap orang lain karena mereka malu untuk bertemu orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, sebaliknya jika media sosial digunakan secara bijak, maka kita akan mendapatkan hal-hal positif seperti bisa mendapat dukungan, ide, dan juga bisa membentuk komunitas-komunitas untuk men-share informasi-informasi yang positif dan juga lebih baik. Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan sangat baik dan sangat bijak, seperti meng-share informasi-informasi yang positif, maka dari situ kita akan dapat merasakan dampak positif dari media sosial. Nah, media sosial sebenarnya juga memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika, berbagi, dan juga berkomunikasi. Dan juga media sosial bukanlah ajang sebagai kompetisi. Saya Cenar Firzariani dengan NIM 2401944 dari Program Studi Pendidikan Pariwisata Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abi Gumelar SPD MPD. Sekian dari saya, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.